Waalaikumsalam. Nah, untuk kali ini KKN Mandirinya mengenai pembahasan UMKM di masa pandemi. Nah, sekarang saya dengan pemilik Nifty 20 Watt. Dengan Bapak siapa? Bapak Hari. Sudah berapa lama menjalani bisnis online shop jaket ini? Sekitar 4 tahunan, Mbak. 4 tahun berarti dari tahun berapa itu ya, Pak? 2016. 2016. 5 berarti ya, 5 tahun. Oh, 2016. Nah, selama menggeluti usaha jaket ini, apa saja sih lika-liku yang sudah dilalui? Untuk saat ini lika-likunya perang harga. Perang harga. Seperti apa perang harga itu? Banting-banting harga murah. Lalu Nyiasatinya dengan branding. Branding ke sosial media atau ke influencer? Branding itu ke nguatin brand dengan cara promosi digital marketing. Nah, digital marketing sendiri itu menurut Bapak apa? Promosinya seperti di TikTok, TikTok, Facebook, terus Instagram, banyak lah gitu. Nah, selama terus dari mulai merintis bisnis ini tuh berapa sih modal yang Bapak keluarkan gitu? Berapa ya, Mil? Berapa, Mil? Ya sekitar cukup. Berapa? 5 juta ya, Pin, kemarin. Modal awal? Nah, awal dari pas waktu pertama atau pas sekarang ini? Dan apa dari nol lah. Oh, dari nol. Nah, dari perkembangan awal berkarir gitu ya sampai saat ini, apa sih kesulitannya? Kesulitannya dengan masa yang sekarang PPKM, ekonominya mempengaruhi penjualan. Oh, mempengaruhi jualan. Hmm. Kalau sebelum PPKM ini emang penjualannya gimana? Ya sebut stabil. Kalau sekarang untuk penjualan dengan harga yang murah ya, Mil. Harga yang murah banget, jadi Mengikuti juga gitu. Ikuti istilahnya apa ya, ekonomi yang sekarang lah, dengan kebutuhan sekarang. Kalau perbanding apa aja sih perbedaan sebelum dan setelah COVID-19 ini datang gitu, mempengaruhi produksi terus penjualan? Dua-duanya itu ngaruh pisan di bidang produksi sama penjualan, karena ya orang lebih mentingin beli obat-obatan, beli vitamin, udah lain kan barang-barang, bukan barang penting lah, barang yang ibarat barang suka. Kalau dari segi jumlah apa sih pembelian gitu sebelum dan sesudah COVID ini gimana? Sebelumnya bisa dapat berapa, Pak? Ya untuk sekarang berkurang lah, semuanya dinikmati aja. Sebelum pandemi biasanya dapat berapa? Lumayan Lumayan pokoknya. ya, sekitar berapa? Ya berapa ya, nggak bisa disebutin sih dah, namanya jualan tuh namanya. Harga tengah-tengah 35 35 juta sebelum COVID. harga jual Omsetnya 20-an lah. 20 juta sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi ada omset bisa sekitar berapa berarti? Sekitar ya belum dilihat untuk harganya. Terus tipsnya buat terus bisa menjalankan bisnis ini seperti apa? Maju
terus pantang mundur. Emil, bersyukur Emil. Iya, apa aja sih yang udah Bapak lakukan gitu buat tetap si toko online Bapak ini terus berjalan? Di maintenance. Jadi maintenance seperti apa? Ya maintenance tokonya lah. Kalau maintenance nggak akan ada orderan. Oh, itu caranya kayak gimana? Ya, caranya ya perbarui foto-fotonya, deskripsinya dibenerin. Harus terus mengupgrade toko Iya. gitu sesuai dengan zamannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri dari mahasiswa IKIP Siliwangi, jurusan bimbingan dan konseling. Di sini saya sedang melakukan KKN mandiri dan pada siklus 3 ini membahas tentang UMKM. Nah, di sebelah saya ini ada Ibu Lia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Lia ini punya usaha apa aja ya dalam perusahaan ini? Ya, alhamdulillah gitu ya. Saya ada UMKM juga gitu ya. Salah satu produknya bakso aci gitu ya, yang pokoknya bakso aci, tapi yang lainnya juga ada sih kayak nugget, cuanki, pempek juga ada, cuma yang pokoknya mah bakso aci. Bakso aci gitu. Nah, kalau menurut Ibu gimana sih perkembangan penjualan bakso aci Ibu sebelum dan setelah pandemi? Sebelum pandemi sampai awal-awal pandemi itu penjualan masih relatif stabil ya. Kurang lebih lah 500 porsi ya sehari hampir terjual. Sebelum pandemi itu? Sebelum pandemi sampai awal pandemi ya. Itu masih karena mungkin daya beli masyarakat masih stabil saat itu ya. Jadi penjualan masih stabil, tapi pas lebih kesininya semakin menurun gitu. Semakin menurun, pendapatan juga yang menurun mungkin karena daya beli masyarakatnya juga semakin menurun. Terus karena mungkin kondisi pandemi membuat masyarakat lebih mementingkan kebutuhan pokok kayaknya Mbak ya, jadi kan lebih mengutamakan itu, sehingga untuk makanan-makanan seperti cemilan dan yang lainnya mah nanti nomor berapa gitu kayaknya. Nah, kalau omset setelah pandemi ini gimana? Omsetnya jauh menurun, khususnya teh 10-25% lah dari 10-25% dari 500. Dari 500 porsi gitu perharinya. Berarti kira-kira berapa ya itu? Kalau 100%-nya 500 porsi berarti 10%-nya 50 porsi 50 ya. porsi. Dalam sehari. Ya, kurang lebih segitu. Sangat menurun sekali. Sangat menurun. Nah, selama pandemi ini gitu ya, kendala apa sih yang Ibu rasakan gitu dari penjualan bakso aci? Kendalanya sepertinya dari daya beli saja kayaknya ya. Daya beli masyarakat, karena memang mungkin banyak yang di PHK juga gitu ya. Terus kebutuhan sama, pendapatan mungkin kurang, jadi emang masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan yang lebih pokok sepertinya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri sih apa aja sih yang sudah sebelum pandemi, berarti omsetnya bisa nyampai berapa ya Bu? Sebelum pandemi kalau 500 sekitar 5 juta per hari ada. 5 juta per hari. Sebelum pandemi sampai awal-awal pandemi lah, 6 bulan pertama ya. 6 bulan pertama. Nah, itu tadi ada karyawan juga yang ada kerja di sini. Ada karyawan. Sekitar berapa Ya, orang? kurang lebih 5-8 orang. Sampai saat ini? Berapa Sampai saat ini ada, cuma saya nggak tiap hari produksi.
Oh, dulu mah tiap hari dulu mah produksi. hampir tiap hari produksi. Sekarang sekali produksi misalkan bikin sehari atau 2 hari produksi itu 1.000 porsi. Habisnya itu bisa sampai 1.000 porsi itu 1 bulan. 1 bulan. Kalau dulu 1 hari. Oh, sehari 1 hari 1.000 porsi itu. 1.000 Jadi porsi. emang produksi hari ini 1.000 porsi habis, besok produksi lagi habis lagi gitu. Sekarang enggak, 1.000 porsi di stok gitu ya, dibekukan itu. So, nanti nunggu habis baru produksi lagi gitu. Oh, Jadi emang lambat ya. ini mah sih Iya, pengaruhnya teh jauh pisan jauh gitu. gitu, jauh banget. Ya, gitu lah keadaan. Ya mudah-mudahan ada apa ya? Ada lahan usaha lain itu atau produk lain yang bisa ini laris lagi gitu. Habis lagi. Iya gitu. Terus ini juga ya daya Daya jual beli, belinya juga kurang gitu ya. Nah, berarti hari sekarang ini kan ada juga yang ibu jual ya kayak pempek, nugget. Nah, dari produk yang selain bakso aci itu gimana prospeknya? Biasa biasa aja gitu. nggak maksudnya nggak banyak penjualannya, cuma saya bikinnya sesuai apa sih yang diminta sama konsumen gitu. Ada pesanan saya bikin gitu. Oh, sesuai by request aja berarti By sekarang. request, tapi produksinya nggak pas-pasan sesuai pesanan, dilebihin barangkali nanti ada pesanan gitu. Jadi emang nyetok juga stok dilebihin stoknya, maksudnya nggak mepet sesuai pesanan. Jadi emang ada persediaan barangkali nanti ada permintaan lagi gitu. Dan itu kan di frozen ya. Iya. Jadi frozen food, jadi emang aman, jadi dibekukan. Kalau ibu sendiri kan berarti ini kan supplier utama bakso acinya gitu. Betul. Ari yang bermitra gitu kerja sama bakso acinya ibu ada berapa banyak berarti? Kalau yang bermitra reguler mah ada sih satu ya khusus maksudnya. Satu, terus reseller juga ada sih. Reseller ada yang maksudnya kan ada yang reguler tiap minggu ngambil ya. Iya. Khusus apa sih? Apa namanya itu teh ya? Pembelian gitu. Jadi emang memasarkan secara online, ngambilnya langsung gitu dari saya. Nah, reseller kecil juga ada gitu. Nah, kalau menurut ibu nih ya, ada ini nggak apa sih kata-kata gitu, Kata-kata apa? motivasi buat kita? Ya karena kan ya kalau ya kata-kata motivasi buat ya semakin memberi semangat gitu buat siapapun itu. Gitu ya. Motivasinya mah apa ya? Ya kondisi saat ini kan, saat pandemi ini ya, emang sudah takdir dari Allah gitu ya. Ya apapun yang terjadi atas izin Allah. Jadi yang pertama kali sikap kita mah ikhlas saja dengan ketentuan yang ada. Ikhlas, sabar dan tawakal dengan terus berusaha gitu ya. Karena Allah sudah menentukan sedemikian rupa, pasti ada hikmah di balik itu bagi kita gitu. Tinggal kita usahanya gimana gitu ya. Contohnya misalkan ya penjualan seperti ini ya tetap aja gitu ya, kita mau berusaha gitu, mencari ide-ide kreatif yang lain itu menjual apa, karena rezeki mah ya Allah yang menentukan. Allah yang menentukan kalau suatu saat kita rezekinya banyak ya insya Allah akan datang banyak gitu. Ya tinggal bersabar, ikhlas, sabar dan tawakal itu ya. Rezeki nggak akan salah nanti kalau sudah saatnya Allah memberikan rezeki yang lebih baik, yang lebih banyak, ya insya Allah akan datang gitu. Akan datang dengan sendirinya. Intinya mah tetap semangat, tetap berusaha. Ya, semangat terus juga buat ibu. Paling segitu saja beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Allah permudah semua usaha ibu dan apa yang sedang diikhtiarkan segera tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.